Ada sebuah kisah yang seringkali tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari. Kisah yang sederhana, namun mampu meninggalkan bekas mendalam di hati siapapun yang mengalaminya. Di sebuah kota yang sibuk dengan hiruk-pikuk rutinitas, hiduplah seorang pria yang begitu setia memperhatikan seorang wanita. Ia tidak pernah absen memberi kabar, tidak pernah lelah mengingatkan hal-hal kecil, dan selalu berusaha membuat wanita itu merasa dihargai. Perhatiannya begitu konsisten, seolah ia tak pernah peduli pada lelah yang menumpuk dalam dirinya. Setiap pagi, pria itu mengirimkan pesan singkat, kadang hanya ucapan selamat pagi, kadang hanya sekadar mengingatkan sarapan, atau bahkan doa-doa sederhana agar hari wanita itu berjalan dengan lancar. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan lebih, hanya sekadar ingin membuat wanita itu merasa istimewa. Namun sayangnya, perhatian yang tulus itu tidak pernah benar-benar dipandang serius. Wanita itu terbiasa mendapatkan semuanya tanpa harus berjuang. Tubuhnya ucapin selamat pagi hanyalah pesan biasa. Sapaan lembut hanyalah rutinitas tanpa makna. Bahkan terkadang ia merasa pria itu terlalu sering hadir, terlalu mudah ditebak, dan membuatnya merasa tidak ada tantangan lagi. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pria itu hadir, wanita itu menerima dengan acuh. Dan tanpa disadari hati pria itu perlahan lelah. Ia mulai merasakan bahwa ketulusannya tidak lagi bernilai. Dan bahwa kehadirannya hanya dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya memang ada, bukan sesuatu yang istimewa. Lalu pada suatu hari ia memutuskan untuk berhenti. Bukan karena benci, bukan karena ingin pergi selamanya, melainkan karena ia ingin memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk menjaga harga diri, sekaligus ruang bagi wanita itu untuk menyadari apa arti kehadirannya. Hari pertama, wanita itu tidak merasakan apa-apa. Dia tetap menjalani hari seperti biasa. Tidak ada pesan masuk darinya. Tidak ada ucapan selamat pagi, tidak ada pengingat kecil. Wanita itu tersenyum tipis, merasa akhirnya ia bisa menikmati kesendirian tanpa perhatian yang terlalu sering datang. Hari kedua pun terasa biasa saja. Wanita itu masih meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Dia berkata dalam hati, mungkin dia sedang sibuk, mungkin ada pekerjaan yang menumpuk. Tidak masalah, aku tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun memasuki hari ketiga, hati kecilnya mulai merasa ada yang berbeda. Ada rasa hampa yang tiba-tiba muncul. Ada kekosongan yang perlahan menggerogoti. Ponselnya sepi, tidak ada notifikasi dari pria itu. Tidak ada kalimat sederhana yang biasanya mengawali hari. Di saat itulah wanita itu mulai gelisah. Kirimansi meyakinkan diri bahwa ia baik-baik saja. Tapi batinnya justru bergetar. Ia merindukan sesuatu yang sebelumnya ia anggap remeh. Semakin hari diam pria itu terasa semakin mengusik. Semakin ia tak hadir, semakin besar ruang kosong yang ditinggalkan. Wanita itu mulai bertanya-tanya, apa dia sudah bosan? Bumi dia sudi selaparin aku? Atau apakah ada wanita lain yang kini mengisi perhatiannya? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Tuno Simenci menepis, mencoba sibuk dengan pekerjaannya. Mencoba tertawa bersama teman-temannya. Tetapi ketika malam tiba, ketika sunyi menyelimuti, ia sadar bahwa pikirannya selalu kembali pada sosok pria itu. Diam pria itu bukan sekadar ketidakpedulian. Diam itu terasa seperti bayangan yang terus menghantui. Seperti suara sunyi yang justru terdengar sangat keras di dalam hatinya. Wanita itu pun mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dia merindukan hal-hal kecil yang dulu ia anggap membosankan. Dia merindukan pesan singkat yang dulu ia balas seadanya. Dia merindukan perhatian yang dulu ia abaikan. Kini semuanya hilang. Dan justru ketika hilang, barulah ia menyadari betapa besar arti kehadiran pria itu. Hati wanita itu resah. Dia mulai membuka pesan lama, membaca kembali kata-kata sederhana yang dulu sering ia abaikan. Ia menatap layar ponselnya, berharap ada notifikasi yang muncul, berharap ada sapaan hangat yang bisa menghapus rasa kosong itu. Tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Hari-hari pun semakin berat dijalani. Diam pria itu telah berubah menjadi senjata yang tak kasat mata, namun mampu menusuk hingga ke dalam hatinya. Dia merasa kehilangan, meski sebenarnya pria itu tidak benar-benar pergi. Dan disitulah awal dari segalanya. Awal ketika dia mulai berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Awal ketika hening justru lebih mengusik daripada perhatian berlebihan.
Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa keputusan sederhana dari pria itu untuk berhenti mencari, berhenti memberi perhatian dan memilih diam, justru menjadi awal dari pergolakan besar di dalam hatinya. Sebuah diam yang tidak ia duga, sebuah diam yang membuatnya gelisah, sebuah diam yang akhirnya mulai merebut hatinya. Rindu seringkali datang tanpa undangan. Dia menyelinap diam-diam, masuk tanpa permisi, dan perlahan mengikat hati seseorang yang tidak pernah mengira akan merasakannya. Dan itulah yang kini dialami oleh wanita itu. Setelah hari-hari berlalu tanpa kabar, tanpa pesan singkat, tanpa kehadiran yang biasanya ia anggap biasa, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Berawalnya dia mencoba meyakinkan diri bahwa ia baik-baik saja. Cuma berkata dalam hati Sua, aku tidak perlu dia untuk merasa bahagia. Ku bisa menjalani hari tanpa perhatiannya. Namun semakin ia berusaha menepis, semakin kuat rasa itu menghantam dirinya. Sunyi yang ditinggalkan pria itu terasa begitu nyata, seperti ruang kosong yang menelan semua kehangatan. Wanita itu mulai menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, bahwa setiap pesan sederhana yang dulu ia remehkan, ternyata memiliki arti yang begitu besar. Bahwa setiap ucapan singkat dari pria itu ternyata mampu mengisi ruang hatinya yang sepi. Dan kini ketika semuanya hilang, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Malam-malam yang biasanya ia lalui dengan santai, kini terasa berbeda. Dia menatap layar ponselnya berulang kali, berharap ada notifikasi yang muncul, berharap ada nama pria itu kembali terlihat. Tapi yang ada hanyalah hening. Layar itu tetap kosong, seakan-akan menertawakan kerinduannya sendiri. Rindu itu tumbuh semakin besar. Rindu yang muncul bukan karena kebersamaan yang indah, melainkan justru karena ketiadaan. Rindu yang lahir dari diam, dari jarak, dari ketidakhadiran. Wanita itu mulai teringat pada hal-hal kecil. Cara pria itu selalu menanyakan kabarnya, meski jawabannya hanya singkat. Cara pria itu mengingatkan makan, meski ia selalu menjawab dengan acuh. Cara pria itu hadir di saat-saat sepi, meski ia tidak pernah benar-benar menghargainya. Semua kenangan sederhana itu kini muncul kembali, menimbulkan perasaan hangat sekaligus perih. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku merindukannya? Bukankah dulu aku merasa terganggu dengan semua perhatiannya? Bukankah dulu aku ingin dia berhenti? Namun hati selalu punya cara untuk menyingkapkan kebenaran. Dan kebenaran itu begitu jelas, bahwa ia merindukan pria itu. Semakin hari, rasa itu tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia mulai mencari cara untuk menenangkan diri. Yuda yang membuka media sosialnya, mencoba melihat apakah pria itu masih ada. Ia melihat aktivitasnya dari kejauhan, melihat foto-foto atau unggahan sederhana yang menampilkan pria itu tersenyum bersama teman-temannya. Namun bukannya merasa lega, justru hatinya semakin gelisah. Karena pria itu terlihat baik-baik saja, seolah kepergiannya, seolah diamnya, tidak meninggalkan luka sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa hidup tenang tanpa aku? Bagaimana mungkin ia tidak merindukan aku, sementara aku begitu tersiksa oleh sunyi ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, menambah gelisah yang semakin dalam. Rindu itu akhirnya berubah menjadi semacam beban. Jerry tidak bisa tidur dengan tenang. Dia tidak bisa menjalani hari tanpa memikirkan pria itu. Setiap langkah, setiap detik, seolah ada bayangan pria itu yang menemaninya. Sampai pada satu titik, ia tidak lagi bisa menahan diri. Wanita itu mencoba membuka percakapan, hanya sekadar menyapa dengan alasan kecil, pura-pura menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Tapi balasan pria itu berbeda. Tidak lagi hangat seperti dulu. Tidak lagi penuh perhatian seperti sebelumnya. Jawabannya singkat, datar, seakan ia tidak lagi menaruh hati di sana. Hal itu membuat wanita itu semakin resah. Justru ketika ia berusaha mendekat, pria itu tetap menjaga jarak. Dan jarak itulah yang membuat rindu semakin menyiksa. Kini, wanita itu sadar bahwa perhatian yang dulu ia abaikan ternyata adalah cahaya dalam hidupnya. Bahwa pria yang dulu selalu ada ternyata adalah sumber kehangatan yang kini membuatnya merasa hampa saat hilang rindu. Dalam sunyi itu membuatnya tersadar bahwa cinta kadang tidak datang dengan dentuman besar atau kata-kata indah. Cinta justru sering hadir melalui hal-hal sederhana, melalui perhatian kecil yang konsisten, melalui kehadiran yang tak pernah diminta tapi selalu ada. Dan ketika semua itu pergi, ketika perhatian itu berhenti,
Barulah ia menyadari betapa berharganya setiap momen kecil itu. Rindu dalam sunyi bukanlah rindu yang biasa. Jadi bukan sekadar keinginan untuk bertemu, Dunwa adalah kesadaran yang menyakitkan bahwa apa yang dulu kita anggap sepele ternyata adalah hal yang paling kita butuhkan. Dan kini, wanita itu hanya bisa berharap. Berharap pria itu kembali menoleh padanya. Berharap diam itu tidak berlangsung selamanya. Berharap sunyi itu segera berakhir, agar ia tidak lagi tenggelam dalam rindu yang semakin hari semakin mengikat hatinya. Namun ia juga sadar, mungkin semua ini sudah terlambat. Mungkin pria itu sudah benar-benar pergi. Atau mungkin pria itu hanya ingin menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa kadang, dengan diam, seseorang bisa lebih lantang berbicara daripada dengan 1000 kata. Rindu dalam sunyi ini akhirnya menjadi pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa jangan pernah meremehkan perhatian seseorang, sekecil apapun itu. Jangan pernah menganggap biasa kehadiran yang setia, karena ketika semua itu hilang, rindu akan datang, menyiksa dan mengikat hati lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Dan disitulah wanita itu mulai menyadari bahwa ia jatuh, bukan karena gombalan, bukan karena rayuan, bukan karena hadiah mewah. Ia jatuh karena rindu dalam sunyi. Ada sebuah kenyataan pahit yang seringkali tidak disadari oleh manusia, bahwa kadang-kadang diam bisa lebih menyakitkan daripada kata-kata. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan, tidak ada perdebatan. Hanya senyap, dan dalam senyap itulah hati mulai terbakar perlahan. Wanita itu yang terbiasa dengan perhatian seorang pria, kini terjebak dalam ruang kosong yang menyesakkan. Tidak ada lagi pesan singkat yang datang di pagi hari. Tidak ada lagi sapaan kecil di tengah siang. Tidak ada lagi doa-doa sederhana di malam hari. Semuanya lenyap digantikan oleh keheningan yang menusuk. Pada awalnya, ia mencoba mengabaikan. Ia meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja, bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun semakin lama, semakin jelas terasa bahwa sesuatu telah hilang. Kehadiran pria itu, yang dulu ia anggap biasa, kini berubah menjadi kehilangan yang menyakitkan. Setiap kali ia menatap layar ponselnya, hatinya berdebar. Setiap kali notifikasi muncul, ia berharap itu dari pria itu. Namun harapan itu selalu pupus karena yang muncul hanyalah pesan dari orang lain. Sementara nama pria itu tidak pernah lagi terlihat. Senyap itu begitu kejam. Itu Selina. Ia tidak terdengar, namun ia mampu menyiksa dengan cara yang paling halus sekaligus paling dalam. Wanita itu mulai merasa gelisah. Ia mulai mempertanyakan banyak hal dalam dirinya. Apakah aku sudah tidak penting baginya? Apakah aku sudah tidak menarik lagi di matanya? Atau apakah ada orang lain yang kini mengisi hidupnya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat hatinya terbakar. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan kesibukan. Namun setiap kali ia duduk sendiri, pikirannya kembali pada pria itu. Setiap kali ia tertawa bersama teman-temannya, ada ruang kosong yang tetap terasa di dalam dirinya. Senyap itu mengubah segalanya. Senyap itu membuat ia merindukan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Senyap itu membuat ia sadar bahwa pria itu ternyata jauh lebih berarti daripada yang ia kira. Kini, setiap kali ia mengingat, ada rasa perih yang menyalakan api di hatinya. Yunem Shisal telah bersikap acuh. Ia menyesal telah meremehkan perhatian yang tulus. Dan penyesalan itu semakin besar ketika pria itu tetap memilih diam, seolah-olah ia sudah benar-benar melupakan dirinya. Wanita itu mulai berusaha mencari celah. Ia mencoba menyapa lebih dulu, mengirim pesan singkat dengan alasan sederhana. Namun balasan yang ia terima tidak lagi sama, tidak lagi hangat, tidak lagi penuh perhatian. Hanya jawaban singkat, seolah pria itu sedang menjaga jarak. Dan disitulah api dalam hatinya semakin menyala. Takut bahwa ia benar-benar telah kehilangan seseorang yang selama ini begitu tulus. Malam-malamnya semakin berat. Ia tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia sering menatap langit-langit kamarnya, membiarkan pikirannya dipenuhi bayangan pria itu. Senyap yang ditinggalkan pria itu terasa semakin menyiksa, seakan-akan ada dinding tebal yang memisahkan mereka. Namun semakin pria itu diam, semakin besar keinginan wanita itu untuk mendekat. Semakin ia menjaga jarak, semakin dalam kerinduan yang tumbuh di hati wanita itu. Ia ingin menghancurkan dinding itu.
Ia ingin kembali merasakan hangatnya perhatian yang dulu selalu ada. Di dalam hatinya, ada sebuah pertempuran besar antara gengsi yang membuatnya ingin tetap terlihat kuat dan kerinduan yang membuatnya ingin menyerah. Antara logika yang berkata biarkan saja dan perasaan yang berteriak jangan lepaskan dia. Senyap itu benar-benar membakar hatinya, membakar egonya, membakar keyakinannya bahwa ia bisa hidup tanpa pria itu. Kini ia sadar bahwa tanpa perhatian pria itu hari-harinya hampa. Dan pada akhirnya, ia tidak bisa lagi menahan diri. Gileutheus mendekat mencoba memulai percakapan lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. Ia tidak lagi bisa bersikap acuh. Ia tidak lagi bisa berpura-pura kuat. Karena senyap itu telah mengajarinya satu hal. Bahwa cinta tidak selalu berteriak. Bahwa rindu tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata. Kadang cinta justru muncul melalui keheningan. Kadang rindu justru tumbuh dalam senyap. Dan kadang diam justru lebih membakar daripada 1000 kata. Wanita itu akhirnya mengerti bahwa pria itu tidak perlu berbuat apa-apa untuk membuatnya jatuh. Tidak perlu rayuan, tidak perlu janji manis. Yang ia lakukan hanyalah diam. Dan diam itu telah cukup untuk mengusik hatinya, membakar jiwanya. Hingga ia menyadari bahwa selama ini, ia telah menolak sesuatu yang sangat berharga. Senyap itu bukan kelemahan. Senyap itu adalah kekuatan. Senyap itu adalah api yang perlahan membakar, hingga akhirnya wanita itu tidak bisa lagi berpaling. Dan disitulah semua berubah. Wanita itu, yang dulu merasa dirinya bebas tanpa perhatian, kini justru terikat oleh rindu yang lahir dari diam. Wanita itu yang dulu menolak dengan acuh, kini justru mencari dengan penuh harap. Semua karena satu hal sederhana, senyap yang membakar. Dan sesuatu yang unik dalam hubungan manusia. Seringkali, bukan perhatian yang berlebihan yang membuat seseorang jatuh hati. Bukan pula janji manis atau rayuan yang terdengar indah di telinga. Kadang justru sebaliknya. Yang mampu mengguncang hati paling dalam adalah ketidakpedulian, dan begitulah yang kini dialami wanita itu. Pria yang dulu selalu hadir untuknya. Pria yang dulu tak pernah lelah mengejar, kini tidak lagi sama. Ia tidak lagi berlari di belakangnya. Ia tidak lagi menanyakan kabar di setiap kesempatan. Ia tidak lagi menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan. Pria itu berjalan dengan tenang, seolah hidupnya tetap baik-baik saja meski tanpa dirinya. Perubahan itu mengejutkan sang wanita. Pada awalnya, ia merasa lega. Dia mengira semua akan terasa lebih ringan tanpa perhatian yang terus-menerus menghampiri. Namun semakin lama, justru ada rasa aneh yang tumbuh dalam hatinya. Ada kegelisahan yang tak bisa ia pahami. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa dia tidak lagi peduli padaku? Mengapa ia tampak tenang tanpa aku? Apa artinya aku selama ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggunya. Setiap kali ia melihat pria itu tampak sibuk dengan kehidupannya sendiri, hatinya tersengat. Ia melihat pria itu tertawa bersama teman-temannya, menghabiskan waktu dengan hobinya, atau sekadar terlihat bahagia dalam kesibukan yang bukan tentang dirinya. Semua itu membuat wanita itu merasa terguncang. Ia tidak menyangka, ketidakpedulian pria itu justru meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada semua perhatian yang pernah ia berikan. Wanita itu mulai merasakan sesuatu yang asing, perasaan tidak rela, rasa ingin kembali menjadi pusat perhatiannya, rasa ingin menjadi seseorang yang kembali membuat pria itu menoleh. Ego di dalam dirinya mulai terusik. Ia yang dulu merasa menjadi pusat dunia pria itu, kini merasa posisinya terancam. Dan dari situlah, api ketertarikan mulai menyala. Aneh memang, bagaimana hati manusia bekerja. Ketika pria itu sibuk mengejar, ia merasa bosan. Tapi ketika pria itu berhenti, ia merasa kehilangan. Ketika pria itu penuh perhatian, ia merasa tertekan. Tapi ketika pria itu bersikap tenang dan acuh, ia merasa penasaran. Kini, ketidakpedulian pria itu menjadi magnet yang kuat. Semakin ia bersikap biasa-biasa saja, semakin wanita itu merasa ingin mendekat. Semakin pria itu menunjukkan bahwa hidupnya tidak bergantung pada dirinya, semakin besar keinginan wanita itu untuk kembali menjadi bagian penting dalam hidupnya. Wanita itu mulai melakukan hal-hal kecil. Ia sengaja mencari kesempatan untuk berbicara. Dimulai 40 words dengan alasan sepele. Dia berusaha untuk mencuri perhatian. Meski dengan cara yang sederhana, namun pria itu tetap bersikap tenang, tidak lagi berlebihan.
tidak lagi terlalu mudah terseret dalam permainannya. Dan itulah yang membuat wanita itu semakin penasaran. Dalam diamnya, pria itu telah menunjukkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bahwa ia bisa baik-baik saja tanpa dirinya. Bahwa ia tidak akan runtuh meski tidak lagi menjadi bagian dari hidup wanita itu. Bahwa ia memiliki dunia lain, kehidupan lain, kebahagiaan lain yang tidak berkaitan dengannya. Ketidakpedulian itu justru menjadi daya tarik yang luar biasa. Ketidakpedulian itu mengajarkan wanita itu bahwa pria itu memiliki nilai. Bahwa pria itu bukan seseorang yang bisa diperlakukan seenaknya. Bahwa pria itu tahu bagaimana menjaga harga dirinya. Hati wanita itu pun semakin bimbang. Jadi tidak bisa memahami dirinya sendiri. Mengapa ia justru semakin tertarik saat pria itu bersikap dingin? Mengapa ia semakin penasaran ketika pria itu berhenti menunjukkan rasa ingin tahu? Namun satu hal pasti, ia tidak lagi bisa tenang. Setiap kali pria itu berjalan tanpa menoleh, ia merasa terguncang. Setiap kali pria itu tertawa tanpa melibatkan dirinya, ia merasa ditinggalkan. Setiap kali pria itu memilih diam daripada berusaha mencari perhatian, ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ketidakpedulian itu membuatnya sadar bahwa ia bukanlah pusat semesta pria itu. Dan kesadaran itu menyalakan rasa ingin memiliki yang begitu kuat. Dalam hatinya, ia mulai berkata, "Aku harus membuatnya kembali. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi terlalu jauh. Aku tidak bisa membiarkan dia melupakan aku." Dan begitulah, tanpa ia sadari, peran sudah berganti. Jika dulu pria itu yang selalu berusaha mendekat, kini justru wanita itu yang mulai mengejar. Jika dulu pria itu yang selalu mencari cara agar ia merasa diperhatikan, kini wanita itu yang mencari cara agar pria itu kembali menoleh. Semua itu terjadi hanya karena satu hal sederhana, ketidakpedulian. Ketidakpedulian yang terlihat dingin di permukaan, tapi justru membakar hati yang merasa kehilangan. Ketidakpedulian yang tampak tenang, tapi diam-diam mengikat lebih kuat daripada perhatian yang berlebihan. Ketidakpedulian yang mengajarkan bahwa untuk merebut hati seseorang tidak selalu dengan terus-menerus mengejar, kadang justru dengan berhenti, dengan bersikap biasa saja, dengan menunjukkan bahwa hidup tetap bisa berjalan tanpa dirinya. Dan itulah kekuatan sejati dari seorang pria. Ketika ia tidak lagi bergantung, ketika ia tidak lagi berlebihan, ketika ia tahu bagaimana menjaga harga dirinya, disitulah daya tarik terbesar muncul. Daya tarik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Daya tarik yang membuat wanita itu jatuh, bukan karena dirayu, melainkan karena diabaikan. Daya tarik yang lahir dari ketidakpedulian. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang dalam urusan hati, waktu. Waktu adalah senjata yang paling tajam tapi juga paling lembut. Dia bisa menyembuhkan luka, namun juga bisa menumbuhkan kerinduan yang menusuk lebih dalam. Dan di antara pria dan wanita itu, waktu kini berubah menjadi permainan yang menentukan arah cerita mereka. Pria itu tidak lagi terburu-buru. Iri tidak lagi menekan keadaan dengan pesan-pesan yang terus berdatangan. Ia tidak lagi muncul setiap detik, memastikan dirinya hadir dalam pikiran wanita itu. Tidak, ia memilih untuk memberi ruang. Ia membiarkan waktu berjalan. Demi biarkan ringgarak tercipta. Awalnya sang wanita merasa biasa saja. Ia menikmati keheningan itu. Tidak ada lagi pesan panjang setiap malam. Tidak ada lagi pertanyaan singkat setiap pagi. Tidak ada lagi suara yang selalu muncul hanya untuk memastikan dirinya baik-baik saja. Juribot Tuvice. Dia merasa tenang. Namun, seiring berjalannya hari, keheningan itu berubah menjadi sesuatu yang mengganggu. Ketika ia membuka ponsel dan mendapati tidak ada pesan dari pria itu, hatinya mulai bertanya. Ketika ia melalui hari-harinya tanpa sapaan dari pria itu, ada ruang kosong yang terasa makin nyata. Ketika ia duduk sendirian, ia mulai merindukan suara yang dulu ia anggap terlalu sering hadir. Waktu, tanpa disadari, mulai memainkan perannya. Bukan pria itu yang berlari, tapi justru rasa rindu yang perlahan datang menghampiri sang wanita. Ia mulai memikirkan hal-hal kecil. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Apakah dia memikirkan aku? Apakah karena dia sibuk atau memang sengaja tidak menghubungiku lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin penasaran. Pria itu tetap bersikap tenang. Dia tidak hilang sepenuhnya, tapi ia juga tidak hadir setiap saat.
Ia muncul di waktu tertentu, lalu kembali menghilang. Ia berbicara seperlunya tanpa berlebihan. Ia menjawab dengan wajar, tanpa memberi ruang bagi drama. Semua dilakukan dengan sikap yang penuh kendali. Dan itulah yang membuat wanita itu semakin gelisah. Semakin pria itu menahan dirinya, semakin wanita itu merasakan kebutuhan untuk mendapatkan perhatiannya. Semakin pria itu membiarkan waktu berbicara, semakin wanita itu merasakan kekosongan yang hanya bisa diisi oleh kehadirannya. Permainan waktu ini bukan tentang mengabaikan sepenuhnya, bukan tentang menghilang tanpa jejak, bukan tentang meninggalkan tanpa kepastian, tetapi tentang memberi ruang agar rasa yang sebenarnya bisa tumbuh, tentang membiarkan hati merindukan sesuatu yang dulu dianggap sepele, tentang menciptakan jarak yang justru membuat kedekatan terasa lebih berharga. Hari demi hari, wanita itu mulai berubah. Jika dulu ia sering mengabaikan pesan yang masuk, kini ia justru menunggu pesan itu datang. Jika dulu ia merasa pria itu terlalu berlebihan, kini ia merasa pria itu terlalu misterius. Jika dulu ia merasa lelah dengan perhatian yang diberikan, kini ia merindukan perhatian itu hadir kembali. Waktu membuatnya sadar bahwa ia kehilangan sesuatu, kehilangan yang dulu ia pikir tidak penting, tapi ternyata menyisakan ruang kosong yang sulit diisi. Kehilangan yang diam-diam membuatnya rindu, kehilangan yang tanpa ia sadari semakin menjerat hatinya untuk kembali. Di sisi lain, pria itu tetap teguh. Ia tidak tergesa-gesa. Ia tahu bahwa rasa yang tumbuh dari kerinduan akan jauh lebih kuat daripada rasa yang dipaksakan dengan perhatian berlebihan. Yuna tahu bahwa dengan membiarkan waktu bekerja, wanita itu akan mulai melihat nilai dirinya. Dan benar saja, semakin lama wanita itu mulai mencari cara untuk mendekat. Ia memulai percakapan lebih sering. Ia mencari alasan untuk bertemu. Ia berusaha mencukup waktu, megawanya sebentar. Semua itu dilakukan bukan karena dipaksa, tapi karena ada dorongan dari dalam dirinya sendiri. Disinilah permainan waktu menunjukkan kekuatannya. Waktu yang hening membuat rindu tumbuh. Rindu yang tumbuh membuat perhatian terasa berharga. Dan perhatian yang berharga membuat hubungan memiliki arti. Wanita itu kini mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Pria yang tenang itu, yang tidak lagi terburu-buru, justru memiliki pengaruh yang lebih besar dalam hatinya. Bukan karena ia selalu ada, tapi justru karena ia berani tidak selalu hadir. Bukan karena ia terus-menerus memberi, tapi karena ia tahu kapan harus menahan. Dalam diamnya, pria itu telah menunjukkan pelajaran penting, bahwa cinta tidak harus dipaksakan, bahwa perhatian tidak harus diberikan setiap saat, bahwa terkadang, justru dengan memberi ruang dan waktu, hati akan lebih mudah menyadari siapa yang benar-benar berarti. Wanita itu semakin terjebak dalam permainan waktu. Ia tidak lagi tenang tanpa pria itu. Ia tidak lagi bisa mengabaikan kehadirannya. Jangan itu aku lagi merasa biasa-biasa saja. Jadi itu kolaming way silen. Dan pria itu, dengan kesabaran dan ketenangannya, kini berada di posisi yang lebih kuat. Ia tidak perlu lagi mengejar. Ia hanya perlu menunggu. Karena pada akhirnya, waktu akan membawa wanita itu kembali. Ada satu hal yang sering disalahartikan oleh banyak orang dalam sebuah hubungan. Kehadiran yang terlalu penuh sering dianggap sebagai tanda cinta, padahal justru bisa berubah menjadi beban. Terlalu banyak perhatian bisa membuat seseorang merasa terkekang. Terlalu sering menanyakan kabar bisa membuat seseorang merasa tidak punya ruang untuk bernapas. Namun, pria ini memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menggang, ia tidak menuntut. Ia tidak memaksa wanita itu untuk selalu ada di sisinya. Ia memberikan kebebasan. Sebuah kebebasan yang tidak pernah didapatkan wanita itu sebelumnya. Wanita itu bisa melakukan apapun yang ia mau. Ia bisa bertemu dengan siapa saja, menghabiskan waktu dengan siapa saja, menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Pria itu tidak mengekornya, tidak menginterogasinya, tidak pula mempertanyakan pilihannya. Ia hanya diam, ia hanya gak tersenyum. Dia membiarkan wanita itu menjadi dirinya sendiri. Awalnya wanita itu merasa senang. Siapa yang tidak ingin bebas? Siapa yang tidak ingin menjalani hidup tanpa merasa diawasi atau dikendalikan? Ia menikmati ruang yang luas itu. Ia menimsi ketiadaan beban. Namun perlahan sesuatu yang aneh mulai ia rasakan.
Di balik kebebasan itu, ada satu hal yang justru semakin mengikatnya. Wanita itu mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengekangku? Memang Mercedes tidak merasa cemburu. Mengapa dia bisa begitu tenang membiarkanku melakukan semua ini? Pertanyaan itu mengguncang hatinya. Sebab selama ini ia terbiasa dengan pria yang selalu ingin tahu, dengan pria yang selalu ingin mengatur, dengan pria yang merasa kepemilikan adalah tanda cinta. Tetapi pria ini berbeda. Ia justru menunjukkan bahwa cinta tidak harus berarti mengikat erat hingga membuat sesak. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Kebebasan yang diberikannya bukan berarti ia tidak peduli. Justru kebalikannya, ia cukup percaya diri untuk tidak merasa terancam. Juli Chuenesosi untuk tidak harus selalu mengawasi. Ia cukup kuat untuk membiarkan wanita itu memilih jalannya sendiri. Dengan keyakinan bahwa bila memang ada ikatan, wanita itu akan kembali dengan sendirinya. Wanita itu semakin gelisah. Semakin ia merasa bebas, semakin ia merasa terikat. Semakin pria itu memberi ruang, semakin ia merasa ingin mengisi ruang itu dengan dirinya. Semakin pria itu membiarkan, semakin ia merasa tidak ingin jauh darinya. Kebebasan yang diberikan pria itu ternyata bukan sekadar ruang kosong. Itu justru berubah menjadi cermin. Sebuah cermin yang membuat wanita itu melihat dirinya sendiri. Dia melihat betapa berharganya pria itu. Ia melihat bahwa pria itu tidak menjadikan cinta sebagai rantai, melainkan sebagai sayap. Sayap yang tidak mengekang, tapi justru membuatnya ingin terbang kembali ke pelukan yang memberi rasa aman. Ketika pria itu tidak menuntut, wanita itu justru merasa ingin memberi. Ketika pria itu tidak memaksa, wanita itu justru merasa ingin mendekat. Ketika pria itu tidak mengikat, wanita itu justru merasa ingin menetap. Kebebasan itu berubah menjadi sebuah ikatan yang jauh lebih kuat daripada rantai apapun. Sebab ikatan yang lahir dari pilihan hati selalu lebih kokoh daripada ikatan yang lahir dari paksaan. Wanita itu kini mulai merasakan sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Ia merasa dihargai. Ia merasa dirinya dipercaya. Ia merasa bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus takut dihakimi. Dan semua itu, tanpa disadari, membuatnya semakin jatuh hati. Karena cinta yang dewasa bukanlah tentang siapa yang lebih sering mengekang, tetapi tentang siapa yang berani memberi kebebasan. Cinta yang sejati bukanlah tentang siapa yang paling sering mengatur, tetapi tentang siapa yang sanggup percaya. Dan pria itu telah menunjukkan semuanya, hanya dengan diam, dengan tenang, dengan memberikan ruang. Kini wanita itu mulai memahami sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Bahwa pria yang benar-benar kuat bukanlah pria yang selalu ingin tahu kemana pasangannya pergi. Bukan pria yang selalu menuntut kabar setiap jam. Bukan pria yang merasa memiliki berarti harus selalu mengikat. Pria yang benar-benar kuat adalah pria yang berani memberi kebebasan. Pria yang cukup percaya diri untuk membiarkan pasangannya memilih, tanpa rasa takut kehilangan. Pria yang tidak perlu mengekang, karena ia tahu nilainya sendiri. Dan itulah yang justru membuat wanita itu semakin terikat. Bukan oleh rantai, bukan oleh tekanan, bukan oleh tuntutan, tetapi oleh kebebasan. Kebebasan yang terasa begitu luas namun entah bagaimana selalu membuatnya ingin kembali. Kebebasan yang terasa begitu ringan, namun anehnya selalu membebaninya dengan rindu. Kebebasan yang terasa seperti jalan keluar, tapi justru berujung pada satu tempat, hatinya. Wanita itu kini menyadari bahwa ia tidak lagi bisa pergi terlalu jauh. Setiap kali ia mencoba menjauh, ada sesuatu yang membuatnya kembali. Setiap kali ia mencoba mengisi ruang dengan hal lain, ada sesuatu yang membuatnya merasa kosong. Dan sesuatu itu adalah dia. Pria yang diam-diam telah mengikatnya dengan cara paling lembut, kebebasan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki titik balik. Sudah saat ketika yang mengejar akhirnya berhenti, dan yang dikejar justru mulai merasa kehilangan. Ada momen ketika peran berganti. Ketika yang dulu berlari di depan kini justru tertinggal di belakang, berusaha menyusul. Itulah yang kini terjadi pada wanita itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa diam, ketenangan, dan ketidakpedulian pria itu akan membawa dirinya pada titik ini. Titik di mana hatinya merasa kosong setiap kali pria itu tidak hadir. Titik di mana pikirannya dipenuhi rasa penasaran setiap kali pria itu tidak menoleh. Titik di mana dirinya mulai mengejar, bukan lagi dikejar.
Semua bermula dari perubahan kecil. Pria itu tidak lagi menanyakan setiap detail hidupnya, tidak lagi muncul setiap saat, tidak lagi berusaha keras untuk selalu membuatnya tersenyum. Julia berjalan dengan tenang, seolah hidupnya baik-baik saja, tanpa dirinya. Dan justru itulah yang mengusik. Wanita itu mulai bertanya, apakah aku tidak lagi penting baginya? Apakah dia benar-benar bisa hidup tanpa aku? Apakah dia sudah melupakan aku? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh menjadi keresahan. Keresahan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketakutan yang semakin lama berubah menjadi keinginan yang kuat untuk kembali merebut perhatian pria itu. Kini, peran berganti. Jika dulu ia yang selalu dihubungi, kini justru ia yang menunggu pesan masuk. Jika dulu ia yang merasa lelah dengan perhatian berlebih, kini justru ia yang merasa kosong, tanpa sapaan sederhana. Jika dulu ia merasa dikejar hingga tak bisa bernafas, kini justru ia yang mencari cara agar pria itu kembali melihatnya. Wanita itu mulai mengubah caranya. Ia memulai percakapan lebih dulu. Julia mencari-cari alasan untuk mendekat. Dia menasihkan hal-hal kecil meski sebenarnya tidak terlalu penting. Dia ingin kembali merasakan rasa hangat yang dulu begitu sering ia abaikan. Pria itu tetap bersikap tenang. Julia menjawab secukupnya, tidak berlebihan. Ia hadir di waktu yang tepat, tidak setiap saat. Dia memberikan ruang, namun tetap menunjukkan sikap yang dewasa dan penuh kendali. Jimmy itu terbawa arus rayuan atau jebakan. Ia tidak kembali menjadi pria yang dulu terlalu mudah menyerahkan segalanya. Dan justru sikap itulah yang membuat wanita itu semakin gelisah. Semakin pria itu menjaga jarak dengan tenang, semakin wanita itu merasa ingin mendekat. Semakin pria itu menunjukkan bahwa hidupnya tetap berjalan tanpa dirinya. Semakin wanita itu merasa ingin menjadi bagian dari hidupnya. Semakin pria itu tidak memohon, semakin wanita itu merasa ingin memberi. Inilah titik balik yang tidak pernah ia bayangkan. Ia yang dulu berdiri di posisi yang kuat, kini merasakan rapuh. Ia yang dulu bisa mengabaikan, kini justru takut diabaikan. Ia yang dulu merasa berkuasa, kini justru merasa ingin merebut kembali hati pria itu. Wanita itu mulai merasakan rindu. Rindu yang tajam, rindu yang menusuk, rindu yang ia ciptakan sendiri karena pernah menyia-nyiakan seseorang yang tulus. Dan rindu itu semakin hari semakin tumbuh, semakin kuat, hingga akhirnya ia menyadari. Ia tidak ingin lagi berada jauh darinya. Pria itu tidak perlu berbuat banyak. Tunisi tidak perlu skoma mau mengejar. Ia tidak perlu mengemis cinta, karena pada akhirnya wanita itu sendiri yang datang menghampiri. Wanita itu sendiri yang mencari. Wanita itu sendiri yang mulai mengejar. Inilah ironi dari hati manusia. Ketika sesuatu selalu hadir, kita sering menganggapnya biasa. Tapi ketika sesuatu itu hilang, kita baru menyadari betapa berharganya ia. Dan pada akhirnya, rasa kehilangan itulah yang membuat kita berlari mengejarnya kembali. Wanita itu kini memahami bahwa pria itu berbeda. Joya bukan pria yang lemah. Bukan pria yang bergantung sepenuhnya pada perasaannya. Dia adalah pria yang tahu nilainya sendiri. Pria yang tahu kapan harus berhenti. Pria yang berani menunjukkan bahwa hidupnya tetap berjalan, dengan atau tanpa dirinya. Dan sikap itu membuatnya jatuh cinta sekali lagi. Kini semua telah berubah. Bukan lagi pria itu yang memohon untuk diperhatikan. Bukan lagi pria itu yang mengemis cinta. Bukan lagi pria itu yang harus selalu ada agar dirinya merasa penting. Kini justru wanita itu yang merasa takut kehilangan. Kini justru wanita itu yang mencari-cari cara agar tetap menjadi bagian dari hidupnya. Kini justru wanita itu yang mulai mengejar. Dan disinilah letak kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan bukanlah ketika seorang pria berhasil memaksa wanita untuk mencintainya. Kemenangan adalah ketika wanita itu sendiri yang memilih untuk kembali. Ketika ia yang dulu mengabaikan, kini justru ingin dipeluk. Ketika ia yang dulu menolak, kini justru membuka pintu. Ketika ia yang dulu berjalan menjauh, kini justru berlari kembali. Semua itu bukan karena rayuan, bukan karena paksaan, bukan karena tipu daya. Semua itu terjadi karena pria itu berani berhenti, berani memberi ruang, berani menunjukkan bahwa hidupnya tidak bergantung sepenuhnya pada satu orang. Dan itulah yang membuat wanita itu tersadar bahwa pria yang tidak bergantung justru adalah pria yang paling layak dipertahankan.